Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hormat kepada guru, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri yang ingin mendapatkan keberkahan ilmunya melalui adab kepada guru. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat-sangat mulia. Namun kemuliaan ilmu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pengetahuan yang dimiliki, melainkan oleh adab dan akhlak penuntut ilmu, khususnya adab kepada guru. Ulama salaf menegaskan bahwa adab didahulukan sebelum ilmu, karena ilmu tanpa adab tidak akan membawa keberkahan. Guru perantara sampainya ilmu kepada kita. Melalui guru, Allah membukakan pintu pemahaman, membimbing akal, dan membentuk akhlak. Oleh sebab itu, menghormati guru bukan sekedar etika sosial, melainkan bagian dari ibadah dan jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan guru dalam Islam sangat memuliakan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Guru termasuk orang yang dimuliakan karena jasanya dalam menyebarkan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Guru meskipun bukan nabi mengambil peran penting dalam meneruskan warisan kenabian berupa ilmu dan akhlak. Maka menghormati guru berarti menghormati ilmu dan menghargai perjuangan para pewaris nabi. Di dalam syair terbunyi, alalla tanalul ilma ila bisitatin sa'un bika an majmu'iha bayani. Ilmu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan 6 perkara. Dan 6 perkara ini adalah salah satunya adalah bimbingan dari seorang guru. Baik, selanjutnya, mengapa menghormati guru itu penting? Menghormati guru memiliki banyak hikmah dan manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, mendatangkan keberkahan ilmu. Ilmu yang dipelajari dengan adab akan lebih mudah dipahami, diingat, dan juga diamalkan. Yang kedua, menjadi sebab ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah sering kali datang melalui ridho orang-orang yang berjasa, termasuk guru. Kemudian yang ketiga adalah membentuk akhlak dan kepribadian mulia. Santri atau pelajar yang menghormati guru biasanya tumbuh menjadi pribadi yang tawadhu dan juga santun. Kemudian yang keempat, menjaga hubungan yang baik dalam proses belajar. Hubungan yang baik antara murid dan guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga efektif. Adabul ta'lim ma'al muallim. Adab seorang pelajar, seorang murid kepada guru itu sangat ditekankan, sebagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya. Durhaka si anak kepada orang tuanya ataupun durhaka orang tua terhadap anaknya itu menandakan durhaka Allah
terhadap anak itu. Murka guru kepada seorang murid itu menandakan tertutup pintu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man allamani walau biharfin. Aku budak, aku hamba, orang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf. Jadi Sayyidina Ali menganggap dirinya itu sebagai hamba, sebagai pelayan, budak. Siapa saja orang yang mengajarkan dia satu huruf, begitulah hormat atau keagungan daripada seorang guru. Begitulah hormat dan ta'zim Sayyidina Ali kepada guru. Walaupun Sayyidina Ali telah dikatakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babuha, aku pintu ilmu, Ali aku kota ilmu, Ali pintunya. Sedang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada kisah ulama di Aceh yang ta'zim terhadap gurunya. Wali Allah, nama beliau Abu Ibrahim Waila. Itu bisa kita lihat di internet. Abu Ibrahim Waila itu dikisahkan beliau itu patuh kepada gurunya luar biasa. Kata gurunya, yaitu Abu yang Mudawali, Tunku Ibrahim cabut rumput. Besok pagi anak-anak santri yang lain ikut cabut rumput dan Abu Ibrahim juga ikut cabut rumput. Ketika rumputnya sudah habis, anak-anak murid yang lain itu pada meninggalkan tempat itu, kembali ke tempat masing-masing. Sedangkan Abu Ibrahim Waila masih di tempat itu. Kenapa? Karena dia ta'zim, patuh kepada gurunya. Karena perintah guru tadi apa? Cabut rumput. Tidak ada perintah untuk berhenti. Begitulah. Sehingga Abu Ibrahim Waila menjadi wali Allah, banyak keramah-keramahnya itu berkat ta'zim beliau terhadap gurunya. Begitu juga ta'zim Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Malik. Maka al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Seorang murid baru dianggap dia berilmu kalau dia ada adab, patuh, ta'zim terhadap gurunya. Laulal murabbi la araftu rabbi, atau laulal murabbi ma araftu rabbi, jikalau bukan karena seorang guru aku tidak mengenal Tuhanku. Maka guru pintu kita bertemu, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah singkat keberkahan ilmu karena menghormati guru. Dikisahkan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dulu ada seorang ulama besar yang sangat terkenal keluasan ilmunya. Beliau adalah begitu menghormati gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan ketika membuka lembaran kitab di hadapan gurunya, Imam Syafi'i melakukannya dengan sangat pelan agar tidak terdengar suara kertas, sebagai bentuk adab dan penghormatan pengagungannya kepada gurunya, yaitu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Karena adabnya yang tinggi kepada gurunya, yaitu Imam Malik, Allah memberkahi ilmunya, sehingga kini pemikiran dan ilmunya terus dipelajari dan diamalkan oleh jutaan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kisah ini mengajarkan bahawa adab kepada guru adalah sebab keutamaan keberkahan ilmu, dan dengan adab kepada guru itu adalah mudah untuk mendapatkan keberkahan dan pemahaman yang diterangkan oleh guru. Kemudian relevansi bagi pelajar dan santri masa kini di era modern sekarang ini. Menghormati guru tidak boleh luntur oleh kemajuan teknologi. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring atau melalui media audio visual, adab tetap harus terjaga. Sikap sopan dan santun belajar, memperhatikan penjelasan serta tidak meremehkan guru. Akan tetapi selalu menghormati, menghargai dan memuliakan oleh seorang guru. Itu adalah wujud penghormatan yang kita lakukan kepada seorang guru, yang harus kita tanamkan dan yang harus kita
realisasikan di setiap dan kita aplikasikan di setiap hari dalam menuntut ilmu. Pelajaran yang ingin ilmunya bermanfaat, pelajar yang ingin ilmunya berkah dan bermanfaat, harus hendaklah ia menanamkan keyakinan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, akan tetapi keberhasilan, keberkahan ilmu itu akan didapatkan dalam berakhlakul karimah dan berbudi pekerti yang baik, yaitu beradab dan sopan santun kepada sesama, bahkan kepada seorang guru. Sebagai penutup, menghormati guru adalah bagian penting dari ajaran Islam dan kunci utama meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang disertai adab akan membawa cahaya dalam kehidupan, sedangkan ilmu tanpa adab akan kehilangan keberkahannya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meneladani para ulama terdahulu dengan memuliakan guru, menjaga adab dalam belajar, dan mengamalkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.